wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama pada hari ini. Sebelum memasuki pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu mulai pelajarannya, Ibu absen dulu ya. Laura Siska Kurnia. Hadir, Bu. Aura Ramadhani. Hadir, Bu. Alisha Nur Harsinta. Hadir, Bu. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah. Pada materi hari ini kita akan belajar materi ilmu pengetahuan sosial IPS. Pada materi yang kedua yaitu letak dan luas Indonesia. Sebelum masuki materi letak dan luas Indonesia, kita perlu memahami lokasi melalui peta. Di sini Ibu jelaskan dulu pengertian dari peta ya. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Lalu sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunannya. Komponen penyusunannya terdiri atas judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, inset, legenda, dan sumber peta. Sekarang Ibu jelaskan yang pertama, yaitu judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Contohnya seperti peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa pemukiman, hutan, perkebunan, dan yang lain-lain dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada skala peta. Skala peta menunjukkan pertandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contohnya seperti skala sebuah peta adalah 1 sama dengan 1000. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1000 cm atau 1 km di lapangan. Misalnya di peta itu 1 cm, berarti kalau di lapangan atau di aslinya itu 1000 km gitu ya. Skala peta dapat dibedakan menjadi dua, yaitu skala angka dan skala garis atau grafis. Yang pertama adalah skala angka. Skala angka berwujud berbandingan angka, misalnya 1 sama dengan 10.000. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang, angka tersebut berarti satuan yang digunakan adalah cm, sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Dan yang kedua, skala garis atau grafis. Skala grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Contohnya seperti 1 sama dengan 500. 1 sama dengan 500 di peta berbanding 5 km di lapangan. Satuan dalam kilometer diubah menjadi cm, sehingga 5 km diubah ke dalam cm menjadi 500 cm. Jadi kalau tadi yang skala garis 1 sama dengan
1 sama dengan 1000. Kalau yang skala grafis itu 1 sama dengan 500. Jadi kalau yang di peta tulisannya 1, kalau yang di lapangan itu berarti 500 cm. Itu ya, paham ya. Dan yang ketiga adalah orientasi utara. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Kalau di setiap peta itu kan pojoknya itu pasti ada gini toh panah, terus ujungnya ada U gitu, itu utara. Lalu juga ada yang bentuknya plus, ada utara sama selatan, barat sama timur, gitu ya. Itu yang dinamakan orientasi utara. Dan yang keempat itu simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi 4, yaitu simbol titik, simbol garis, terus simbol warna, dan yang terakhir simbol area. Sambil ditulis ya, Ibu jelasin sambil ditulis. Jadi yang pertama simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar, gunung api berbentuk segitiga, dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. Dan yang selanjutnya yang kedua yaitu simbol garis. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Misalnya jalannya jauh, ketebalannya ya lebih baik. Setiap peta itu pasti ada tanda-tandanya, ada simbolnya. Itu biar kita mengetahui berita-berita. Dan yang ketiga, simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Misalnya warna perairan, sungai, danau, dan laut itu biasanya ditandai dengan warna biru. Lalu jalan ditandai dengan berwarna merah, dan lain-lain. Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Misalnya kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur dari biru terang ke biru gelap. Dan yang keempat, simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Lalu yang kelima itu ada garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta diganti. Lokasi lainnya di permukaan bumi serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Sebagai contoh, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis.
Jadi setiap peta itu ada garis bujur dan garis lintang ya. Dan yang keenam itu ada inset. Inset itu merupakan peta kecil. Peta kecil yang berada di sebelah pojok kiri. Biasanya sebelah pojok kiri itu ada peta kecil, itu yang dinamakan dengan inset. Nah, peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Dan yang ketujuh itu ada legenda. Legenda merupakan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang membaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Contohnya legenda itu ada misalnya gambar jalan utama di peta itu. Di bawah peta, gambar petanya biasanya ada jalan utama ditandai dengan warna oranye, jalan alternatif ditandai dengan warna biru. Terus misalnya rawan kemacetan ada kayak lampu merah, warna merah, kuning, hijau. Misalnya juga ada peta, ada wilayah yang rawan banjir, di situ ditandai dengan warna biru. Dan yang kedelapan, yang terakhir itu ada sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Nah, setelah Ibu jelaskan pengertian peta tadi, sekarang kita memasuki pengertian letak dan luas Indonesia. Pengertian dari letak adalah suatu tempat di permukaan bumi, tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat lainnya, tetapi juga menunjukkan karakteristik tempat tersebut. Sebagai contoh, misalnya suatu tempat berada di daerah pantai. Karakteristik tempat tersebut dapat diidentifikasikan bersuhu tinggi, berupa daratan rendah, sebagian masyarakat bekerja sebagai nelayan, dan lain-lain. Letak juga menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Dalam hal ini ada tempat yang strategis, terisolasi, dan seterusnya. Sebagai contoh, suatu tempat berada di pusat kota. Karena letaknya, tempat tersebut dapat dicapai dari berbagai lokasi dengan mudah, sehingga menjadi pusat kegiatan penduduk. Lalu selanjutnya ada letak Indonesia. Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena letak tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Dan selanjutnya, selain dilihat dari posisi koordinatnya, letak astronomis, letak suatu tempat juga dapat dilihat secara geografis. Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Benua Asia itu letaknya di sebelah utara Indonesia, dan benua Australia itu terletak di sebelah selatan Indonesia. Selain itu, Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, letak Samudra Pasifik itu
sebelah timur Indonesia dan letak Samudra Hindia itu sebelah barat Indonesia. Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik berupa batas darat maupun batas laut, yaitu dari 10 negara tersebut adalah yang berada di perbatasan darat itu ada Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan batas laut dengan negara Hindia, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Pulau Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Batas Indonesia juga dapat dilihat dari posisinya utara, selatan, barat, timur, yaitu sebagai berikut. Jadi sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Pulau Filipina, dan Laut Cina Selatan. Lalu sebelah selatan Indonesia itu ada berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Dan sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan yang berbatasan dengan sebelah timur Indonesia yaitu dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Keuntungan letak geografis bagi Indonesia adalah letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dan Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, dan India. Kapal-kapal dagang yang mengangkut berbagai komoditas dari Jepang, Cina, dan negara-negara lainnya melewati Indonesia menuju negara-negara tujuan di Eropa. Indonesia juga dilewati jalur perdagangan dari Asia ke arah Australia dan Selandia Baru. Selanjutnya, letak geografis memberi pengaruh bagi Indonesia, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, bangsa Indonesia itu sudah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Interaksi sosial melalui perdagangan tersebut selanjutnya menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama ke Indonesia seperti Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen, dan lain-lain. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam menjual berbagai komoditas atau hasil bumi seperti kayu cendana, lada, pala, cengkeh, dan hasil perkebunan lainnya ke negara-negara Eropa, Cina, dan negara lainnya. Dan selanjutnya, keuntungan posisi Indonesia juga dapat dilihat secara geologis. Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Jadi posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Keuntungan dari letak geologi seperti ini adalah beragamnya potensi sumber energi dan mineral. Selanjutnya ada luas wilayah Indonesia. Jadi selain letaknya yang strategis, Indonesia juga memiliki luas yang tergolong besar. Badan Informasi Geospasial yang disingkat dengan BIG menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1922,570 km dan perairan seluas 3.257,483 km. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas wilayah Indonesia, daratan dan lautan kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat dan Australia.
Daratannya terdiri atas 13,466 pulau yang menjadikan sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau membuat garis pantainya juga sangat besar, yaitu mencapai 99.030 km. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan. Mudah-mudahan kalian semua paham ya. Di sini Ibu akan beri pertanyaan kepada kalian. Yang pertanyaan pertama, siapa yang tahu pengertian dari peta? Ibu. Ya, siapa? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Ya, betul. Lalu sebuah peta terdiri atas beberapa komponen. Sebutkan. Saya, Bu. Sebuah peta terdiri atas 8 komponen. Yang pertama judul peta, kedua skala peta, 3 orientasi utara, 4 simbol peta, 5 garis koordinat, 6 inset, 7 legenda, 8 sumber peta. Ya, udah semua. 8. Udah, Bu. Ya, betul. Pertanyaan terakhir, pengertian dari apa ya tadi? Pengertian dari letak. Ibu. Ya. Peta adalah suatu tempat di permukaan bumi, tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat lainnya. Ya, betul. Berarti ini sudah paham semua ya dari materi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya seperti biasa ada PR buat kalian. Ditulis ya. Yang soal yang pertama, sebutkan letak Indonesia secara geografis dan astronomis. Udah. Soal yang kedua, jelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Soal yang ketiga, jelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis. Soalnya ini jawabannya ada semua ya yang tadi Ibu jelaskan. Iya, Bu. Ya. Nah, selanjutnya kalian tulis jawaban kalian di buku masing-masing ya. Besok pertemuannya akan datang, kita bahas bersama. Paham semua ya? Yaudah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika Ibu banyak salah, Ibu minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.